Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di pelajaran kimia untuk kelas 10. Untuk materi kali ini adalah materi kita bahas tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu berhubungan dengan konfigurasi elektron yang dikemukakan oleh Aufbau dan Pauli. Ya, oke, sebelum kita lanjut, masih ingat ya kemarin tentang konfigurasi elektron Aufbau dan Pauli, kemudian diagram orbital. Masih ingat ya, saya yakin masih ingat semua. Oke, kita lanjut nih. Sebelum kita bahas bilangan kuantum, saya jelaskan dulu bagaimana bilangan kuantum itu bisa ditemukan. Yang pertama, bilangan kuantum itu berdasarkan model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum itu nanti yang akan melatar belakangi munculnya atau digunakannya tabel periodik. Masih ingat ya, di buku-buku sekolah itu saya yakin kalian sering menemukan yang namanya tabel periodik atau SPU ya. Nah, menurut Louis de Broglie, ini seorang ahli kimia, dia mengemukakan elektron itu memiliki dualisme, yaitu elektron sebagai gelombang dan elektron sebagai partikel. Apa sih gelombang dan partikel ini? Maka de Broglie itu menggambarkan model atomnya seperti ini ya. Jadi inti atom ini yang mempunyai partikel yang lebih besar itu disebut dengan inti atom. Nah, di sekitar inti atom itu yang namanya elektron. Jadi di sini ada inti atom dan elektron. Elektron-elektron ini digambarkan sebagai partikel-partikel kecil dan gelombang, sebagai gelombang, jadi bergerak ya, tidak statis atau diam, tapi dia bergerak ya. Ini menurut de Broglie. Jadi suatu zat itu mempunyai inti atom dan juga mempunyai elektron yang berada di sekitarnya yang selalu bergerak. Kemudian daerah peluang terbesar menemukan elektron itu disebut dengan orbital. Jadi orbital itu yang berada lintasan yang berada di sekitar inti atom. Nah, ini disebut dengan orbital. Nah, sehingga ditemukanlah bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah menyatakan kedudukan elektron. Jadi kedudukan atau posisi elektron itu berada di lintasan yang mana, itu yang disebut dengan bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron di dalam model mekanika kuantum yang tadi ya. Itu yang namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4 jenis. Yang pertama bilangan kuantum utama, bilangan kuantum magnetik, azimut, kemudian magnetik, dan bilangan kuantum spin. Jadi 4 jenis ini yang harus kalian ingat: utama, azimut, magnetik, dan spin. Oke, kita bahas satu persatu. Bilangan kuantum utama itu disimbolkan dengan N kecil. Bilangan kuantum utama itu menyatakan ukuran dan tingkat energi elektron dalam kulit atom ya. Kemudian bilangan kuantum utama itu memiliki nilai positif. Nilai bilangan kuantum utama ini yang ada di tabel. Jika dia berada di kulit K atau kulit yang pertama, itu nilainya N-nya 1, bilangan kuantum utamanya 1. Jadi bila berada di lintasan kedua atau orbital kedua, maka dia nilai N-nya 2. Kemudian M itu nilainya 3 dan N itu 4 ya. Jadi tabel ini harus kalian ingat karena nanti akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Misalkan
Jika n-nya 1, nah maka nanti pasti akan berhubungan dengan bilangan kuantum azimut. Azimut itu nanti berhubungan sama magnetik. Magnetik itu nanti akan berhubungan sama bilangan kuantum spin. Ya, jadi harus kalian ingat tabel ini. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum orbital, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini disimbolkan dengan L. Menyatakan subkulit atau orbital. Ya, subkulit itu seperti biasa SPDF, masih ingat ya? S sharp, P principal, D diffuse, dan F fundamental. Jadi subkulit itu disimbolkan dengan SPDF. Nah, nilai bilangan kuantum orbital di dalam kulit itu tergantung nilai n. Ini ya. Jika n-nya ini sudah tahu, maka bilangan kuantum azimut itu pasti akan diketahui. Ya. Nah, bilangan kuantum azimut itu dilihat juga berdasarkan subkulitnya. Subkulitnya jika S, maka nilainya 0. Jika P itu 1, jika D itu 2, jika F itu 3. Nanti kita coba di soal untuk biar lebih paham. Ya, yang penting tabel ini kalian harus selalu ingat. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orientasi orbital yang ditempati elektron di sekitar inti atom. Jadi di sini bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orientasinya, orientasi orbitnya. Jadi bentuk orbitalnya. Ya. Kemudian bilangan kuantum magnetik itu berhubungan dengan bilangan kuantum azimut. Ya. Ini L, nilai L tadi. Ya, nilai L berhubungan sama nilai S. Nah, nilai S, PDF, ya, subkulitnya itu nanti akan menentukan harga dari bilangan kuantum magnetiknya. Ya. Ini misalkan jika L-nya 0 berada di subkulit S, maka nilainya 0. Kemudian jika L-nya 1 berada di kulit P, subkulit P, maka nilainya min 1, 0 plus 1. Ini hubungannya nanti dengan diagram orbital. Ya, nanti hubungannya sama diagram orbital. Masih ingat ya, yang kotak S itu 1 kotak, P itu 3 kotak, ya, D itu 5 kotak, ya, dan seterusnya. Ingat ya. Oke, yang keempat itu bilangan kuantum spin disimbolkan dengan S, menyatakan arah putaran rotasi sumbunya terhadap waktu. Kemudian elektron itu berputar mengelilingi inti atom, nih berputar mengelilingi atom. Kemudian bilangan kuantum spin itu dinarasikan dengan S. Kemudian nilai dari bilangan kuantum spin, ini perhatikan, jika panahnya ke atas, jadi nanti hubungannya sama bilangan kuantum magnetik. Ya, ini hubungannya sama bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu nanti hubungannya sama yang tadi diagram orbital. S1, P ada 3, ya, D ada 5. Ya, nanti hubungannya ada itu. Jika panahnya ke atas, maka putarannya dia berlawanan dengan arah jarum jam, nilainya plus setengah. Jika panahnya ke bawah, maka dia nilainya min setengah, putarannya searah jarum jam. Ya. Kemudian ini bentuk dan orientasi orbital. Jadi bentuk orbital adalah tempat menunjukkan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron pada ruang 3 dimensi. Nanti digambarkan dengan 3 dimensi. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian bentuk orbital itu tergantung pada bilangan kuantum azimut atau L. Tetapi ukurannya itu tergantung pada bilangan kuantum utama. Kemudian penamaannya sesuai dengan subkulitnya. Subkulitnya SPDF. Nah, nanti bentuknya itu tergantung bilangan kuantum azimut, tetapi ukurannya tergantung bilangan kuantum utama,
tetapi penamaannya itu sesuai dengan SPDF. Bagaimana sih bentuknya? Nah, ini bentuk orbital S itu seperti ini bentuknya. Bentuknya sederhana, bulat aja, berbentuk bola simetris. Nah, elektron itu berada di sekitar ini, ya, berada di sekitar bentuk bola simetris. Kemudian yang P ada 3 bentuk, ya. Kemudian elektron berlawanan dengan inti atom. Jadi jika inti atom di tengah sini, maka dia akan berlawanan arahnya. Ya, perhatikan tanda panah ini. Nah, ada 3 jenis untuk P. Kemudian D ada 5 jenis. Bentuknya seperti bola terpilin. Bentuk elektronnya jadi berada di sekitar sini elektronnya. Ini. Kemudian ini sama, ya. Kemudian untuk yang F ada 7. Bentuknya rumit, sangat kompleks. Ini banyak sekali bentuknya. Jadi elektron ditemukan di sekitar sini, ya. Ini bentuk F. Oke, kita coba selesaikan soal. Ini contoh soal. Jika diketahui suatu unsur Mg itu memiliki nomor atom 12, tentukan konfigurasi elektron, elektron valensi, diagram orbital, kemudian 4 bilangan kuantum. Ya, ada 4 bilangan kuantum, bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Ya, untuk contoh soal kita coba selesaikan. Nih, perhatikan. Yang pertama, tadi kan kita suruh mencari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu bisa kalian menggunakan ini seperti biasa. Kemudian bisa juga kalian menggunakan yang menggunakan sistem gas mulia, He, Me, Heran nih, Ardi, Ar, Kr, Xe, keriting sekali rambutnya, ya. Nah, ini maka ditemukanlah konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2. Ini konfigurasi ini saya gunakan yang biasa aja ini. Kemudian setelah konfigurasi diketahui, yang B suruh mencari elektron valensi. Masih ingat ya, kemarin mencari elektron valensi. Kalau S itu ya sama dengan S, ini ya angkatnya ini. Kemudian kalau P itu P ditambah S, kalau D ditambah S, ya. Ini masih ingat ya. Ya, maka di sini karena di sini S, maka elektron valensinya ya 2. Ya. Nah, untuk menentukan 4 bilangan kuantum, nih perhatikan subkulit yang terakhir. Subkulit terakhir kan 3s2, nih ya. Subkulit terakhir 3s2. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan 4 bilangan kuantum. Macam mana caranya? Nih, untuk bilangan kuantum utama N, karena lihat ini 3 ini menandakan dia mempunyai bilangan kuantum utama bernilai 3, ya. Berarti dia N itu sama dengan 3. Lihat ininya, ini berarti bilangan kuantum utama atau N, ya, yang kecil. Nah, N nya itu sama dengan 3. Nah, L, perhatikan L karena ini subkulitnya S, ya, di tabel, lihat di tabel tadi, tabel yang ini. Nah, ini karena dia berada di subkulit S,
maka L-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi dilihat subkulitnya. Subkulitnya berada di S, maka harga L atau bilangan kuantum azimut itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal ini ya. L sama dengan 0. Kemudian bilangan kuantum magnetik itu hubungannya sama diagram orbital. Nah, karena diagram orbital di sini dia melihat nih S berarti dia satu kotak, panahnya atas dan ke bawah. Nah, jika M itu hubungannya bilangan kuantum magnetik itu hubungannya sama bilangan kuantum azimut ya, hubungannya. Karena L-nya sama dengan 0, kita lihat di tabel ya, magnetik. Nah, ini jika bilangan kuantum magnetiknya bilangan kuantum azimutnya 0 berada di subkulit S, maka nilai M-nya gimana? 0 ya, bisa dipahami ya. Nah, berarti bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan 0 ya. Kemudian nilai bilangan kuantum spinnya gimana? Perhatikan nih ya, bilangan kuantum spin itu hubungannya sama diagram orbital ya, hubungannya sama diagram orbital. Perhatikan, jika panah ke atas itu sama dengan plus setengah, jika panah ke bawah itu panah ke bawah itu sama dengan min setengah. Nah, perhatikan ini yang terakhir, yang pertama dia plus setengah, ini yang terakhir dia panahnya ke bawah, maka nilainya min setengah. Maka S dilihat nilai terakhirnya ini, nilai terakhir itu nilainya min setengah karena panahnya berada di bawah ya. Maka disimpulkan nilai N itu 3, ini nilai L-nya 0, kemudian nilai M-nya itu 0 juga, kemudian nilai S-nya min setengah ya. Bisa dipahami ya. Jika masih belum paham, silahkan kalian bisa tanya melalui saya lewat WA atau kalian menghubungi saya di sekolah. Oke ya, ini tugas buat kalian ada 5 soal. Silahkan kalian mencari konfigurasi elektronnya, kemudian elektron valensinya boleh, diagram orbitalnya boleh, untuk menentukan 4 bilangan kuantum. Oke, kalian tulis di buku tugas boleh, kemudian kalian foto, kemudian kalian kirim ke Google Classroom, dan diingat jangan lupa klik menu serahkan ketika selesai mengerjakan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya akhiri dulu pelajaran kimia kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa tambah paham. Jika masih belum paham bisa menghubungi saya atau silakan kalian mencari di sumber lain. Oke, tetap selalu jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak, dan jangan terlalu sering berkumpul. Oke, saya akhiri dulu pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.